Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin. Siang hari ini kita bersua kembali setelah kemarin kita bertemu juga, tapi kemarin itu agak berbeda ya karena kita bersama dengan beberapa kelas dibersamai oleh instruktur dari eh, siapa ya, Pak Nuno ya. Baik Bapak Ibu, pasti ada yang bertanya misalnya, kenapa sih ada kegiatan seperti ini? Ini seperti menambah beban karena kita harus lagi menyiapkan waktu untuk untuk bertemu secara daring. Ya, saya berpikir bahwa kalau Bapak Ibu misalnya betul-betul mau mengembangkan diri, termasuk saya secara pribadi mau juga belajar, apapun itu dan bagaimanapun pasti ada ruang lah untuk belajar bersama. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Yang kedua bahwa ide ini muncul sebenarnya setelah saya melihat karya-karya Bapak Ibu, ya, teman-teman semua di kelas saya setelah saya periksa di LMS. Wah, keren-keren ini, luar biasa ini. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk berbagi, dan kesempatan pertama ini random ya, bukan berarti melalui ada indikator khusus sehingga yang menjadi narasumber misalnya Pak Fahri atau siapa, kenapa yang lain tidak. Nah, ini random saja. Yang pasti ke depan Bapak Ibu siap juga berbagi lah. Hanya ketika saya lihat tugas-tugas di LMS ini luar biasa keren-keren ini. Tapi di sisi lain di beberapa teman-teman Bapak Ibu ada juga tugasnya yang lumayan bagus juga, tapi perlu sedikit sentuhan estetika. Ya, makanya ketika saya lihat itu mungkin bagusnya ini supaya Bapak Ibu yang lain yang punya pemahaman yang kuat di aplikasi-aplikasi tertentu, semisal Canva, maka mudah-mudahan mau berbagi praktik baik untuk mengajarkan itu. Jadi ide itu muncul dari situ. Akhirnya kemudian saya berinisiatif melakukan komunikasi kecil-kecilan dengan Pak Farid. Ayo Pak Farid, kita mulai dulu yang pertama, nanti teman-teman Bapak Ibu yang lain kita juga beri ruang untuk berbagi. Misalnya mungkin ke depan cara membuat video ya. Karena teman-teman saya lihat ini videonya juga keren-keren sih, videonya. Ini luar biasa. Ya apapun itu, bagaimanapun itu, bagaimana caranya supaya dari hal yang kita miliki ini bukan berarti melemahkan kita kalau menurut saya. Justru dari apa yang kita miliki, yang saya bahasakan tadi, bahwa sekecil apapun itu, kalau misalnya kita sampaikan ke teman-teman, ke Bapak Ibu, dan yang lain menganggap bahwa ini bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Ketika teman yang lain menganggap luar biasa dan menggunakannya, memakainya untuk kebaikan-kebaikan, saya percaya ini akan pahalanya ini akan mengalir deras ini ke kita. Apalagi kita ini sebagai guru ya kita memang suka berbagi itu. Di saya punya komunitas sama seperti komunitasnya Pak Nuno kemarin, komunitas guru belajar Nusantara. Itu saya bergabung di situ sejak tahun 2015, sebelum program Merdeka Belajar ini digaungkan oleh Kementerian, oleh Mas Menteri. Itu kami sudah sering bersama dengan teman-teman belajar. Kami belajar tentang praktik baik, berbagi, dan seterusnya terkait dengan pembelajaran. Dan alhamdulillah ternyata ini banyak teman-teman guru yang suka. Ya, makanya ini dengan melihat karya Bapak Ibu, teman-teman semua di LMS ini, saya melihat bahwa ini adalah sebuah istilahnya kalau dalam bahasa program pendidikan guru penggerak. Apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu, teman-teman semua adalah sebuah aset. Ini aset. Aset yang luar biasa yang sebenarnya ini adalah perlu kita angkat. Bahwa ini loh teman-teman mau berbagi dan teman-teman lain bisa berdampak dan bisa menggunakannya juga di tugas-tugasnya dan seterusnya, di tempat kerjanya dan seterusnya. Itu. Kami juga punya program menginisiasi teman-teman di sini, yaitu berbagi praktik baik dalam konteks namanya temu pendidik daerah. Ini temu pendidik daerah adalah narasumbernya itu adalah teman-teman guru, ya teman-teman guru. Karena saya yakin guru itu permasalahan pembelajaran di ruang-ruang kelas itu yang paham sebenarnya adalah Bapak dan Ibu guru.
saya lebih yakin solusinya, permasalahan dan solusinya adalah di teman-teman Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena ketika masalah itu muncul di kelas, pasti Bapak Ibu guru akan punya solusi tersendiri untuk menyelesaikannya. Saya bukan berarti tidak percaya kepada narasumber-narasumber ahli yang luar biasa, misalnya di provinsi di mana, bukan berarti saya tidak percaya, percaya, tetapi khusus saya sebagai seorang guru, saya lebih yakin kepada teman-teman di ruang-ruang kelas yang punya masalah dan akhirnya bisa menemukan masalahnya, kemudian anak-anak itu bisa belajar dengan baik, bisa bersenang-senang belajar. Jadi makanya saya lebih mengedepankan bahwa teman-teman guru itu ketika masalahnya ada solusinya, bisa diselesaikan dengan baik, dan anak-anak juga senang, tidak merasa dikebiri atau tidak merasa jatuh, tapi betul-betul ada kemerdekaan di dalamnya. Maka sebenarnya itu adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ya, maka itu saya minta bahwa ayo kita berbagi bagaimana sih caranya menangani anak seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan, ini hanya sekedar pembuka dari saya sebagai menginisiasi ini bersama Bapak Ibu. Praktik baik ini bukan hanya di hari ini, kalau misalnya disepakati ke depannya ini mungkin ada praktik membuat video misalnya, yang mau menjadi narasumber, yang siap menjadi narasumber, di antara kita saja, siapa yang siap menjadi narasumber. Mungkin ada Ibu Hoirul, ya bisa menjadi narasumber, ada Pak siapa lagi, Bapak Ibu yang lain, ada Pak Mufid juga, ada Pak Panggi, ya, dan seterusnya. Saya kira ini kita berbagilah ke depan. Makanya di judul player itu saya kasih di narasinya di situ adalah seri 1 atau sesi 1. Jadi nanti ada sesi keduanya kalau disepakati mau lanjut ke sesi kedua. Ya, kalau misalnya ini diketahui oleh teman-teman yang lain bahwa ada sebuah praktik baik di kelas A8 ini, di Wonosobo, di fasilitasi saya, kelas fasilitasi saya percaya ada banyak teman-teman yang mau bergabung, ya, untuk belajar bersama. Itu yang saya yakini. Kenapa? Karena kemarin begitu saya sampaikan ke teman-teman di sini bahwa ada kegiatan saya seperti ini, dan itu adalah narasumbernya dari teman-teman CGP untuk teman-teman CGP juga. Ternyata ada yang mau ikut sih sebenarnya dari teman-teman di Sulawesi Selatan mau bergabung, tapi saya rasakan nanti di seri kedua, kalau ada ruang nanti saya ajak untuk masuk bergabung belajar bersama, terutama dari teman-teman pengajar praktik, kemudian ada juga dari CGP yang mau bergabung. Saya kira ke depan kalau seperti itu saya kira tidak ada masalah. Ini bergantung juga kesepakatan Bapak Ibu, kalau mengiyakan tidak apa-apa diikutkan, termasuk misalnya dari teman-teman di BPGP Jawa Tengah. Kalau ke depan ini gaungnya berterima banyak di antara kita-kita, dan banyak yang mau belajar bersama, nanti kita libatkan BPGP Jawa Tengah untuk memberikan mungkin pengantar lah atau apa apresiasi di kegiatan kita, supaya kita ini dilihat bahwa kita ini punya kegiatan bersama berbagi praktik baik, kalau itu memungkinkan ke depan. Saya kira itu pengantar dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pengetahuan dan pemahaman kita. Yang pasti di LMS itu tugas Bapak Ibu saya menginginkan sekali, yang pertama adalah diselesaikan lebih awal, lebih cepat, karena kami butuh ruang juga untuk memeriksa dengan baik. Ya, kalau misalnya alurnya jelas sekali, penjelasannya jelas, artinya narasinya jelas, sesuai dengan petunjuk soal, petunjuk permintaan dari alur yang mau diselesaikan, maka saya secara garis besar saya tidak segan-segan akan memberikan nilai, mengganjar nilai dengan nilai yang maksimal, ya, yang maksimal. Kalau memang luar biasa, yang kenapa tidak? Ini haknya Bapak Ibu teman-teman semua untuk mendapatkan nilai sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Makanya ketika konsep belajar praktik baik ini seperti ini, itu akan semakin mempercantik lagi tugas-tugas kita. Karena jelas sekali petunjuk di LMS, di petunjuknya di situ bahwa video bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk grafis, dan seterusnya. Nah, salah satu yang bisa menjawab untuk sementara adalah seperti diskusi saya di awal tadi dengan Pak Farid adalah Canva. Canva itu menyediakan memang luar biasa banyak fitur, dan saya yakin ini sebentar akan dikupas oleh Pak Farid. Meskipun tidak semuanya, tapi paling tidak ada 1 sampel, 2 sampel, dan
selanjutnya tinggal kita berselancar lebih lanjut untuk menelusuri setiap fitur-fitur yang ada di Canva. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan selanjutnya saya serahkan kepada mana Ibu Ais. Ya, Ibu Ais untuk memandu kegiatan kita, moderatornya sampai selesai, sekitar kurang lebih 1 jam barangkali, karena siapa tahu ada Bapak Ibu teman-teman yang lain yang punya kegiatan setelah ini. Dan narasumbernya Pak Farid Baroja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Takdir. Perkenankan saya, Ais Nur Elisa, sebagai moderator pada ruang berbagi praktik baik edisi 1 kali ini untuk memandu jalannya kegiatan diskusi hingga 1 sampai selesai nanti. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Kahar selaku fasilitator kami yang telah menginisiasi, memberikan ruang dan kesempatan ini bagi kami untuk belajar bersama. Nah, berhubung kita sudah diberikan kesempatan, mari kita manfaatkan ruang ini dengan baik, dengan harapan sedikit banyak kita dapat bermanfaat, khususnya dalam proses pembuatan tugas-tugas PGP kita ke depan. Amin. Sekedar informasi Bapak Ibu, kita sudah difasilitasi oleh Kemdikbud untuk mendapatkan akun Canva untuk pendidikan atau namanya Canva for Education yang khusus disediakan untuk pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan dari PAUD hingga SMK untuk mendukung kreativitas dan kolaborasi kita di kelas. Sehingga kita itu dapat mengakses fitur-fitur yang pro yang harusnya berbayar menjadi free atau gratis kita gunakan untuk menunjang tugas-tugas kita. Nah, oleh karena itu, mari kita manfaatkan dengan baik. Kita akan kenalan bagi yang belum kenal Canva dan makin mahir bagi yang sudah mahir. Saya percaya di sini sudah banyak yang mahir sepertinya. Oleh karena itu, nanti secara lebih jauh dan lebih mendalam akan dipaparkan oleh narasumber kita kali ini, yakni Bapak Farih Baroza. Bapak sudah siap, Pak? Pak Farih? Insya Allah sudah, Bu. Oke. Ya. Kepada Bapak Farih, kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya, Bu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri teman-teman. Mungkin dari sekian banyak yang ada di sini belum mengenal saya. Kita saling berkenalan supaya kita lebih dekat secara emosional dan lain sebagainya. Izin perkenalan, nama saya itu Farih Baroza, alamat Bumi Rejo, untuk instansi saya di SD Al-Madinah Wonosobo. Oke, langsung saja terkait dengan materi Canva ini, saya izin share screen ya, teman-teman. Apakah slide saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih waktunya. Di sini saya tidak bersifat untuk menggurui dan lain sebagainya. Jika ada, saya yakin saya masih banyak dalam hal ini, masih banyak kekurangan mengenai ini. Nanti mohon kritik dan saran, dan jangan sungkan-sungkan juga apabila ingin bertanya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin yang saya tahu nanti kita akan berbagi bersama di sini. Oke, pada acara kali ini diberi nama Ruang Berbagi PGPA 8106 BPKP Jawa Tengah dengan materi cara memanfaatkan Canva untuk membuat laporan atau tugas PGP menggunakan Canva. Bagi Bapak Ibu yang belum mengenal Canva, apa sih Canva itu?
Canva itu adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Nah, aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Jadi di sini banyak template yang bisa digunakan dengan kita tidak susah payah mengedit atau mendesain dari dasar. Canva terdiri dari 2 jenis layanan, yakni gratis dan berbayar. Nah, sudah disinggung tadi di awal oleh Bu Ais bahwasannya Canva ini kita sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui akun Guru Belajar ID. Jika kita login ke Canva menggunakan akun ini, maka banyak fitur-fitur yang tadinya berbayar jadi free yang bisa kita gunakan dalam kepentingan kita. Kita lanjutkan. Kelebihan dari Canva yaitu simple dan lengkap untuk membuat desain digital atau cetak. Fitur lengkap dan mudah digunakan. Nah, format hasil downloadnya itu beragam. Bisa JPG, PNG, PDF, PPT, bahkan bisa langsung di-share link ke Google Drive dan lain-lain. Hasil desain juga otomatis tersave pada web Canva dan dapat di-share di media sosial. Jadi ketika kita itu mengerjakan, kok tiba-tiba baterai habis dan lain sebagainya atau terkendala jaringan dan lain sebagainya, otomatis Canva ini akan menge-save otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tugas yang sudah kita kerjakan itu tersave atau tidak. Kemudian sudah terdapat aplikasi Canva ini di handphone. Namun menurut saran saya untuk penggunaan Canva ini lebih mudah digunakan di laptop karena di handphone itu perlu kejelian dan ketelitian karena layar kecil dan hanya punya fitur untuk touchscreen itu. Kemudian kekurangan dari Canva itu ketika kita menggunakan Canva itu tidak dapat mengakses Canva jika tidak ada koneksi internet. Jadi sebelum kita ingin menggunakan Canva itu kita pastikan dulu perangkat kita tersambung oleh internet. Kemudian beberapa fitur harus di-upgrade ke versi berbayar. Nah, ini memang ada beberapa fitur yang harus di-upgrade dan tidak semuanya bisa digunakan. Tapi ketika kita sudah login menggunakan akun Belajar ID itu untuk login ke Canva-nya, maka banyak sekali fitur-fitur ribuan bahkan lebih itu untuk kita gunakan untuk keperluan tugas-tugas kita. Untuk kekurangannya karena sesuatu hal itu pasti ada imbasnya. Jika kita penggunaannya mudah itu pasti terlihat pasaran. Memang Canva ini desainnya mudah dikenali karena pembuatannya mudah, desainnya mudah dikenali karena semakin banyak jumlah pengguna Canva. Jadi desain-desain Canva ini cuma terbatas hanya itu. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, template-nya itu yang disediakan ratusan atau ribuan itu bahkan kita bisa gunakan sekreatif mungkin ketika pengembangan tugas-tugas kita. Bagaimana sih cara menggunakan Canva? Nah, kita bisa menuju official site Canva di www.canva.com, kemudian masuk jika sudah memiliki akun dan daftar jika belum memiliki akun. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun, saya sarankan jika punya akun Belajar ID silahkan didaftarkan pakai akun Belajar ID-nya. Tapi kalau terpaksa tidak punya ya kita pakai yang biasa saja. Namun kalau mau upgrade bisa pakai berbayar begitu. Oke. Nah, fitur yang dapat digunakan di sana tersedia template yang dapat digunakan, dapat mengunggah file yang tersimpan di komputer. Terus dapat mengunggah foto yang diberikan Canva, tersedianya beragam elemen yang dapat digunakan, tersedianya pilihan font yang dapat dipilih, tersedia audio yang dapat dipilih, tersedianya video singkat yang dapat digunakan, banyaknya pilihan background yang menarik, penyimpanan template yang kita suka atau beli, terus
dapat di-share ke media sosial. Nah, di sini ada icon-icon yang kita perlu pahami, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah familiar sekali dengan icon-icon ini. Ada tulisannya di bawahnya kok, template, unggahan, foto, elemen, dan lain-lain. Nah, cara memanfaatkan Canva untuk membuat laporan atau tugas PGP, ini sebelumnya saya tunjukkan dulu hasil dari pembuatan saya di Canva terkait dengan tugas-tugas yang sudah diberikan di LMS. Yang pertama itu saya membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Oke, saya buka. Ini adalah contoh pembuatan saya membuat desain Canva untuk pemenuhan tugas di PGP. Nanti kita coba praktekkan cara pembuatannya. Sini saya masukkan foto dan lain sebagainya supaya terlihat menarik. Oke, untuk tugas yang lain, misalkan ini tugas koneksi antar materi, saya sudah mencoba untuk membuatnya sekalian ini. Ini contoh tugas yang sudah saya buat di Canva untuk tugas koneksi antar materi. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada, kita lanjutkan saja. Kita langsung praktek. Jika Bapak Ibu supaya materi ini lebih mengena, silakan Bapak Ibu bisa juga langsung mempraktekkan. Kita bareng-bareng praktek di sini. Kita buka Canva ya, bisa dibuka di Google dan kita tuliskan Canva. Kita cari, kemudian kita klik yang paling atas. Oke, karena saya sudah login di sini, langsung ke halaman beranda. Tapi kalau Bapak Ibu belum login, bisa login terlebih dahulu atau mendaftarkan diri dengan akun Belajar ID. Kemudian di tugas PGP ini kebanyakan menuntut kita itu untuk membuat sebuah karya sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena proyek ini saya tangkap sebagai bentuk merdeka belajar kita dengan diferensiasi di produk. Jadi produk kita itu bisa apa saja, bisa rekaman audio, video, kemudian PPT atau dan lain sebagainya lah. Saya tertarik dengan ini dan saya biasa suka menggunakan dengan produk infografis. Jadi Bapak Ibu kalau mau bikin tugas ya sesuai selera. Kalau saya sukanya infografis, saya ketikkan infografis. Kenapa kok saya suka infografis? Karena di sini itu template-nya itu panjang Bapak Ibu. Panjang dan kita bisa banyak pilihan juga untuk kita terapkan. Dengan infografis ini, template infografis ini, per lembar kita bisa mencantumkan beberapa materi yang diinstruksikan di LMS. Contoh saja saya pilih yang paling awal ini untuk template-nya. Nah, caranya kita bisa klik ini. Kemudian sesuaikan template ini. Maaf, bahasa Inggris saya memang agak-agak. Nah,
Kalau sudah muncul seperti ini, artinya lembar kerja kita sudah siap dan kita siap untuk mengeksekusi tugas kita. Nah, di halaman paling bawah ini ada apa namanya pengaturan besar kecilnya. Ini bisa disesuaikan menurut selera Bapak Ibu. Nah, biasanya di halaman awal ini adalah apa di bagian paling atas ini kita bisa memasukkan judul tugas. Nah, ini kita bisa langsung klik saja di bagian ini. Misalkan kita klik 2 kali. Kita ketikkan saja misalkan tugas demonstrasi kontekstual. Dan ini bisa diatur besar kecilnya melalui apa namanya ini garis yang ada tanda panahnya, kemudian atau bisa juga dengan diblok, kemudian diatur di sini di apa namanya ukur size fontnya. Nah, misalkan saya seperti ini. Nah, kebanyakan di tugas 1.1 kan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini disediakan banyak elemen di sini banyak sekali Bapak Ibu, tinggal kita ketik sesuai apa yang kita inginkan. Nah, ini mudahnya Canva menurut saya, jadi kita tidak repot-repot untuk mendownload dari Google. Misalkan saya ketikkan Ki Hajar Dewantara. Kita enter saja, langsung muncul apa namanya gambar Ki Hajar Dewantara, dan ini sudah siap digunakan dengan cara kita klik saja atau seret ditaruh kemana di sesuai tempat yang diinginkan Bapak Ibu. Nah, kita taruh sini, kita atur dulu. Nah, menurut saya itu desain itu mengalir saja Bapak Ibu, karena semua orang saya yakin punya kreativitas masing-masing dan apa namanya punya selera masing-masing. Nah, di sini tugas domain kontekstual. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen menambahkan foto di sini, bisa juga dengan unggahan di sini, ada menu unggahan. Kita klik saja. Kita bisa ambil dari file-file yang sudah ada di laptop, kemudian klik unggah file di sini. Nah, misalkan saya taruh foto saya di sini. Nah, sini sudah mulai mengupload, Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah terupload, kita seret ke sini. Seret ke sini, kita atur sesuai selera kita. Misalkan Bapak Ibu pengen menghapus background, juga di sini sangat mudah sekali di Canva ini Bapak Ibu. Yang kita inginkan hanya foto kita, backgroundnya tidak ada, tinggal kita klik saja di sini. Kemudian kita klik edit foto. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, penjelasan saya dikira kecepatan atau enggak Bapak Ibu. Saya tidak ada apa namanya dari tadi tidak berkomunikasi gitu. Mohon maaf. Menurut saya Pak. Kecepatan nggih Bapak Ibu? Iya. Oh nggih, saya pelankan. Oke, kita sudah sampai tadi foto, kita terapkan di sini. Misalkan kita mau hapus background, misalkan kita pengen background yang ada di belakang kita hilang, kita klik tadi edit foto, kemudian di sini ada fitur penghapus, ya ada penghapus ajaib, penghapus latar belakang dan lain-lain. Nah ini saya klik yang penghapus latar belakang, sedang proses Bapak Ibu. Nah, itu seketika langsung hilang background-nya dan muncul gambar kita.
Nah, ini bisa kita atur besar kecilnya sesuai keinginan kita. Itu. Kemudian apabila Bapak Ibu pengen menginginkan foto kita di dalam bingkai misalkan, ini bisa di Ctrl Z atau undo. Misalkan foto kita ini pengen masuk di bingkai, kita tinggal pilih saja di sini elemen. Nah, iya, saya lupa tadi di awal menyampaikan Bapak Ibu, di Canva ini modelnya adalah per elemen, semuanya ini bisa diubah-ubah sesuai selera kita. Misalkan dari apa namanya backgroundnya, ini elemen background, terus kemudian gambar, semua ini terstruktur atas elemen-elemen yang bisa kita edit sesuka hati kita. Nah, misalkan saya suka dengan model apa namanya desain seperti ini, tapi saya kurang suka warnanya, tinggal kita ganti saja di sini. Klik yang mau backgroundnya, kita klik warna, ubah warnanya misalkan warna apa gitu, kita bisa ubah sesuka hati kita. Nah, kemudian lanjut lagi ke apa namanya, misalkan kita mau memasukkan gambar kita ke bingkai foto, kita bisa masuk ke elemen tadi, kemudian misalkan bingkai fotonya kita pengen bulat, kita ketik saja lingkaran, enter, dan di sini kita pilih bingkai lingkaran. Nah, di sini kan ada menu banyak sekali, square dan lain-lain. Kita pilih, maaf, yang di sini maaf. Di sini ada grafis, foto, video, audio, kemudian bingkai, bagan, dan lain-lain. Kita pilih bingkai saja. Karena kita ingin memasukkan foto ke dalam bingkai, kita bisa pilih sesuka selera. Saya ambil contoh yang paling atas. Ini misalkan. Nah, misalkan di sini. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkannya? Gampang sekali Bapak Ibu, tinggal foto ini diseret. Maaf, sebentar. Kita klik 2 kali. Nah, kita tinggal seret saja. Dia langsung masuk ke sini. Set. Nah, bagaimana cara mengatur foto yang ada di dalam bingkai? Misalkan kok kurang ngezoom ke wajah dan lain sebagainya, kita bisa klik 2 kali sampai muncul seperti ini. Nah, kita bisa atur besar kecilnya sesuai keinginan kita. Nah, kemudian klik di luar bingkai. Nah, kita sudah sampai di sini, sudah jadi seperti ini, tinggal kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, menurut saya untuk apa namanya, untuk memudahkan kita membuat tugas di Canva ini, kita harus membaca dulu apa yang diperintahkan di LMS, kemudian jangan diketikkan langsung di Canva karena itu memerlukan waktu yang sangat. Kita apa namanya, coba ketikkan di Word atau di apa namanya aplikasi pengetikan yang lain. Biasanya yang familiar dengan kita adalah Word, Microsoft Word itu. Kita bikin kerangkanya dulu saja, ketik di situ jawabannya apa. Nanti tinggal memasukkannya ke Canva. Kita apa namanya mudah, tinggal copy paste saja di sini. Ya, misalkan saya ini sudah ngetik, ini misalkan ini. Intisari pemikiran Gade. Ini misalkan tak buat judul. Kita blok saja, Ctrl C, kemudian kita masuk lagi ke halaman webnya. Misalkan kita mau di sini, tinggal ini klik saja, Ctrl V. Intisari pemikiran Gade, tinggal kita sesuaikan. Ya. Nah, sesuaikan sesuai keinginan kita. Kita bisa apa namanya, ambil rata tengah, rata kiri, atau rata kanan sesuai selera kita. Kemudian misalkan pengertiannya apa? Nah, kita ambil lagi di sini. Kita blok, kita copy, kemudian kita pastekan.
Ini klik 2 kali dulu, kemudian kita pastikan bisa Ctrl V. Nah, bisa masuk langsung ke sini, tinggal kita penyesuaian. Nah, di sini terlihat belum rapi, bisa kita siasati dengan pengaturan kita. Ini kita bisa geser-geser, mungkin kok gambar ini kok kurang berkenan bagi kita, nanti kita bisa ganti, delete atau edit. Ini kita geser dulu. Ini kita bisa langsung geser semuanya dengan cara blok. Kemudian kita bisa tarik ke bawah. Nah, untuk memberi ruang untuk proyek kita yang di awal. Nah, kita bisa edit sesuka hati kita, Bapak Ibu. Kemudian misalkan kita edit, nah ini kita ambil grup. Kalau ini misalkan ada kendala seperti ini, kok kita tidak bisa naikkan, kita bisa satu persatu atau bisa di grup gitu, atau bisa di di blok kemudian ditarik gitu. Nah, ini bisa sesuaikan dengan selera kita. Misalkan gambar ini kok kita nggak suka, kita bisa ganti, cari di sini misalkan intisari pemikiran, kita cari apa sih yang tepat untuk pemikiran, kita ketik saja pemikiran, misalkan munculnya gambar apa, kita sesuaikan. Oh, misalkan yang sesuai ini kita tarik saja ke sini. Begitu banyaknya fitur yang ada di Canva ini, Bapak Ibu. Nah, kok gambarnya kurang kontras, mungkin bisa diganti lagi. Warnanya kok kurang baik. Nah, intinya dari desain kan pemilihan warna itu, Bapak Ibu, menurut saya. Jadi semakin warnanya itu memadu, itu semakin enak untuk dilihat begitu. Nah, di sini saya memasukkan gambar yang mencerminkan pemikiran, tapi menutupi font. Nah, menutupi font apa inti yang kita menutupi font inti yang ingin kita sampaikan. Caranya kita bisa gambar ini bisa kita terapkan di belakangnya dengan klik gambar ini, kemudian posisi mundur paling belakang bisa atau mundur sekali. Nah, maju. Nah, gini bisa. Tuh, kalau lebih ya enaknya gini aja. Tarik ke sini, tarik ke sini. Nah, ini sebagai sampel saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan masing-masing. Kalau saya lebih suka template infografis karena memang layarnya itu panjang gitu, sehingga banyak pesan yang kita ingin sampaikan itu dapat terbackup semua begitu. Nah, secara garis besar Canva ini Bapak Ibu terdiri dari beberapa elemen. Intinya itu elemen yang bisa kita edit sesuka hati Bapak Ibu. Misalkan kita nggak suka ini, nggak suka warna ini, terus kemudian backgroundnya saja ini bisa kita atur sedemikian rupa. Terus misalkan gambar ini hadapnya ke sini, kita bisa balik, ya. Sesuai dengan keinginan kita. Intinya pada Canva ini terdiri dari beberapa elemen, dan baik tidaknya ketika kita mendesain itu adalah dari kekreativitasan kita dan kesabaran kita untuk mendesain, karena desain itu biasanya tidak memerlukan waktu yang singkat karena kita harus jeli dan lain sebagainya. Dan satu lagi menurut saya adalah pemilihan warna itu harus sesuai, harus memadu begitu menurut saya Bapak Ibu, sehingga tugas-tugas yang kita buat bisa terlihat lebih estetik begitu.
Mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan Bapak Ibu. Monggo Halo, Pak Panggi. silahkan Pak Panggi. Halo, Nggih Pak Fahri. nggih. Ini Apa berarti jadi sisa kita berdua? intinya itu di Canva menurut saya itu ya sekreativitas mungkin kita untuk mendesain ini Bapak Ibu. Tapi kita dimudahkan dengan berbagai fitur apa yang kita inginkan. Nah, pada dasarnya Canva ini terdiri dari beberapa elemen yang bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita nantinya. Kita bisa edit sesuka hati. Kita bisa sisipkan foto, terus kemudian gambar-gambar yang langsung bisa kita terapkan. Kemudian hasilnya misalkan ini saya sudah jadi seperti ini. Saya mau unduh. Bagaimana cara mengunduhnya? Cara mengunduhnya itu kita klik file, kemudian unduh. Nah, ini ada beberapa pilihan, JPG, PNG, PDF, cetak PDF, dan lain sebagainya. Kalau mau PDF, tinggal klik PDF standar. Tapi bagaimana kalau PPT? Di sini kok nggak ada PPT? Nah, misalkan kita ingin membuat presentasi dalam bentuk PPT, berarti kita tidak bisa lewat sini, tapi kliknya dibagikan sebelah sini. Kemudian kita scroll paling bawah. Terus kemudian kita klik lainnya. Nah, di sini ada beberapa macam. Kita langsung bisa menge-share di Instagram dan lain sebagainya. Ini tinggal kita pilih mau yang mana. Nah, di sini ada Microsoft PowerPoint. Tinggal kita klik jika kita menginginkan produk kita itu dalam bentuk PPT. Tapi kalau kita menginginkan PDF, tinggal di sini saja ada tadi file, kemudian unduh PDF. Dan kita langsung bisa unduh saja di sini, unduh. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sedang proses untuk mencetak PDF. Nah, kemudian kita bisa lihat di perangkat kita di bagian download, ya. Di menu downloadnya itu langsung ada, bisa kelihatan di sini langsung terlihat PDF. Nah, ini Bapak Ibu bisa mendesain sendiri nantinya untuk pemenuhan tugas. Ini cuma sampel saja. Mungkin begitu Bu Ais, mungkin ada tambahan dari Bu Ais atau pertanyaan dari teman-teman? Pak Eka. Pak Eka terlihat sepanang sekali itu Pak Fahri. Ya. Saya Monggo. sambil mencoba sih sekalian daripada nanti saya lupa terus sekalian tak. Sekalian Bapak, sekalian kalau misalkan ada kendala-kendala bisa ditanyakan begitu. Kita saling berbagi saja jika pekerjaan saya kurang sempurna, saya bisa belajar dengan Bapak Ibu semua begitu. Siap. Ya. Atau yang belum punya akun pro itu bisa sekalian buat akun pro karena prosesnya itu bisa 2-3 hari kalau tidak salah nggih. Tapi manfaatnya sekali daftar tapi bisa dimanfaatkan selamanya gitu. Iya. Mungkin ada tambahan dari Bu Ais, monggo. Ini Bu Ais itu juga luar biasa tentang pengetahuan desain grafisnya YouTube beliau. Nah, ini bisa berbagi kepada teman-teman juga. Masih belajar Pak Fahri. Kalau kita sering-sering kuncinya itu kita sering-sering buka, sering berlatih, nanti kita makin ahli, bisa menyesuaikan proporsinya, komposisinya yang padu, nanti bisa hasilnya estetik gitu.
kalau selama ini pembuatan aksi nyata Bapak Ibu semua gimana? Sudah dapat berapa puluh sertifikat? Saya pakai Word, masih minimalis buat buat Ibu masih pakai Word. Sudah dapat berapa Ibu? Yang belum tinggal 2. Mau sungkem Ibu. Enggak apa-apa. Tinggal 2 yang ini terakhir aja. Oh, yang belum dapat sertifikat tinggal 2 terakhir itu? Iya, masih menunggu. Luar biasa. Terima kasih. Bu Retno gimana Bu Retno? Bu Retno. Ya, saya pengen tanya nih Pak Fari. J, silakan Saya Bu. juga, saya sih belajar Canva sudah beberapa waktu lalu, tapi masih yang sederhana, sifatnya masih kita kan kadang butuh untuk pamflet gitu ya, untuk sekolah, untuk apa memberikan apresiasi ke anak-anak yang juara gitu, paling baru seperti itu, untuk PPDB gitu. Yang saya belum bisa itu membuat ini Pak, apa foto itu udah pakai bingkai, tapi fotonya itu terlihat keluar gitu loh Pak. Oh, fotonya terlihat keluar. Keluar dari bingkai gitu loh. Apa ya namanya? Gitu loh, Pak. Itu harus. Oh, iya. Gimana Bu Ais? Monggo. Iya. Kalau itu tadi kan masih masuk ke bingkai, jadi masih masuk ke bingkai. Ya. Kalau yang model apa fotonya yang itu jadi agak keluar seolah-olah keluar gitu. Itu ada triknya namanya Bu. Apa ya? Iya. Jadi itu fotonya itu sudah seperti yang tadi Pak Fari demonstrasikan, sudah dimasukkan ke dalam bingkai, sudah dihapus background-nya atau sudah disesuaikan dengan kemauan kita, lalu nanti ditumpuk lagi di atasnya, di lapisan paling atas itu ditumpuk lagi, foto yang sama, jadi kelihatannya out of frame, padahal itu yang satu itu sudah dimasukkan, yang satu memang di luar frame, gitu Bu. Oh, berarti contohnya misal gitu ya? Coba izin saya mempraktekkan ya Bu ya. Ya, coba ini berhasil atau enggak. Kita sama-sama belajar saya ya juga Bu. Ikut praktek. Iya. Misalkan di sini aja saya praktekkan. Nah, kita ada garis lingkaran misalkan, lingkaran. Lingkaran yang jangan yang bingkai tapi ya, biar kelihatan keluar. Lingkaran 3 dimensi ada enggak ya? Jalan seperti ini Bu. Atau mungkin yang dimaksud seperti ini nggih Bu nggih? Mohon maaf. Kalau yang biasa ya tinggal biasa itu Pak apa yang cuman close up gitu, itu terus kayak itu apa ya? Mana ya? Close up. Dan 11-an Bu. 11 berani. Sudah siap? Berangkat siang aja. Nah, ini sama aja. Ini menurut saya ya tinggal apa namanya kreativitasan kita untuk memanipulasi gambar saja. Mungkin Bu Ais bisa mempraktekkan Bu. Silakan share screen dulu Bu Ais.
untuk mengeluarkan foto yang lebih estetik. Saya tunjukkan dulu ya, ini Ya, Instagram sekolah saya. Yang dimaksud seperti ini bukan, Bu? Tak keluar dulu, Bu Ais. Ya. Bentar. Nah. Bu Retno, yang dimaksud seperti ini bukan, Bu? Kelihatan nggak ya? Ini nggak kelihatan ya? Enggak. Mungkin background-nya itu di on off kan dulu bisa kelihatan, Bu. Background virtualnya. Oh, saya background virtualnya. Benar. Soalnya saya udah lama banget nggak update Instagram sekolah karena satu dan lain hal. Nggak sempet. Mana ya? Oh. Bu Retno di grup nggak ya? Di grup WA? Ada. Kalau di grup WA, coba saya kirimkan ke grup WA seperti itu bukan yang dimaksud Bu Retno. Ya, hampir gitulah. Cuman kan karena ini fotonya banyak orang ya, jadi nggak terlihat sekali out of box-nya. Ini model ditumpuk berarti ya? Satu foto sudah dimasukkan, terus foto yang sama dihapus background-nya, ditaruh di depannya. Disesuaikan ukurannya sama, tapi yang satu di luar gitu, Bu. Gimana Bu Ais? Apakah sudah cukup atau ada teman-teman yang lain? Karena sudah 1 jam kayaknya kita. Sebentar, mau coba praktik, Bu? Saya. Oke. Izin share screen, mencoba mempraktikkan yang dimau Ibu Retno, seperti ini atau bukan? Sebentar, ini foto narsis saya. Dimasukkan ke dalam frame dulu. Sinyal saya buruk nggih. Mana nih pingkingnya?
Ini kok nggak muncul ya Pak Fari yang saya Gimana, Bu? foto yang saya klik kok nggak muncul ya? Biasanya muncul nih kok. Misalnya saya klik foto ini Pak Habibie, klik ini kok nggak muncul di sini ya? Coba kalau diseret, Bu. Diseret dari Pak Habibie-nya. Nggak mau nih Kang. Biasanya bisa ya? Bisa, biasanya kayak gitu. Coba lagi. Atau mungkin itu di belakang layar, Bu. Saya sudah masukkan nih dari paling depan. Sudah masukkan. Oh iya. Paling depan. Mungkin gambar itu tidak free mungkin, Bu. Atau ini download dari Google sih, coba punya saya juga nggak bisa ya, kenapa ya? Padahal semalam baik-baik saja, dari tadi juga edit banner untuk sekolah saya bisa ini kok. Ada Apa di refresh mungkin? Oh, coba. Oh, oke. Pakai punya saya aja. Ini punyanya sekolah. Oh, saya tadi beralih akun, deng. Sinyal saya patah-patah. Ini saya masukkan ke dalam frame seperti ini. Terus saya unggah lagi foto yang sama. Otomatis fotonya ada di depannya seperti ini. Kemudian hapus background-nya dulu, edit foto. Terus disesuaikan besarnya, dimensinya harus sama. Yang belakang dikunci dulu sepertinya, supaya tidak geser-geser. Frame-nya kurang estetik sekali. Sepertinya seperti itu atau bukan Bu Retno yang dimaksud? Agak keluar gitu dari frame, kayak seperti tangannya keluar, kakinya keluar dari frame. Seperti keluar dari frame gitu maksudnya. Iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama, semoga membantu. Monggo dilanjut bila yang lain ada pertanyaan juga. Apakah sudah cukup, Pak Fari, Bapak Ibu? Kalau ini terbatas untuk infografis saja kah hari ini? Gimana, Bu? Untuk hari ini terbatas untuk template yang infografis saja. Oh, Bu Retno memungkinkan template lain?
Nah, Tapi kemarin kan saya tuh, oh iya ya, gimana Bu? maksudnya kalau boleh tanya yang untuk Nggih. template yang lain. Tapi kalau terbatas untuk infografis saja dulu ya enggak apa-apa, nanti lain waktu kalau pas template yang lain. Atau boleh Ya, sekalian. saya Misalkan, bantu. monggo Pak Kahar. Ya, saya bantu jawab dulu Pak. Saya dulu Pak Ibu Ais ya. Pak Farid. Ya, baik. Saya kira ini pertanyaan menarik dari Ibu Retno. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi Pak Farid, kita fokus ke satu titik di desain infografis ya. Ya, sebenarnya sih kita mau explore semua, tapi kalau itu mau dieksplor kita butuh waktu yang lama kayaknya. Tapi nantilah dibuat bertahap ini. Saya kira ini bukan hanya pada hari ini, makanya di flyer itu narasinya saya sebutkan ini adalah episode pertama, sesi pertama, seri pertama. Nanti ada seri kedua lagi berikutnya. Kita sepakati saja. Yang pasti seperti bahasanya Pak Farid tadi bahwa ini Canva ini adalah satu untuk semua, satu aplikasi tapi semua yang dicari istilahnya dalam narasi kerinduan itu akan selalu dirindukan. Banyak sekali yang bisa dirindukan di dalamnya untuk menjadi bagian dari hal-hal yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya teman-teman Bapak Ibu mengarahkan ke Canva? Karena saya tadi meminjam lagi istilahnya Pak Farid yang disampaikan bahwa memang ini adalah memudahkan sekali sebenarnya. Plus dari pernyataan Ibu Fatima bahwa sebenarnya ini adalah butuh waktu untuk lebih banyak untuk menyesuaikan diri, tapi memang hasilnya luar biasa. Awalnya sih begitu, tetapi saya percaya kalau sering dimasuki, sering kita memain-mainkan istilahnya ini Canva, saya percaya akan kita semakin lincah untuk mendesain. Saya kalau secara pribadi, saya sudah lari ke persoalan buletin. Sering menggunakan buletin untuk membuat laporan-laporan, misalnya di sekolah saya di SMA itu saya punya ekskul binaan namanya ekskul jurnalistik ya. Ekskul jurnalistik ini adalah menginfokan kegiatan-kegiatan siswa dan atau sekolah atau mewawancarai misalnya kalau datang pengawas, datang bupati, pejabat atau siapa, bahkan sekalipun datang artis di sini itu saya biasa tugaskan siswa untuk wawancara ya. Kemudian ditulis nanti hasil wawancaranya ke dalam bentuk berita 5W ditambah 1H, kemudian didesain di buletin, desain di fitur buletinnya ini Canva. Nah, ini Canva kan sistemnya online. Jadi misalnya kalau ada wawancara bisa juga direkam, disimpan di situ di videonya di dalam buletin itu, kemudian dibuat lagi berita narasinya. Setelah itu ketika ingin dilihat hasilnya, ingin kita baca, maka tinggal link yang dikirim atau bisa juga dalam bentuk QR barcode yang terbit misalnya setiap hari Senin setelah upacara dilempar itu barcode di grup-grup WA siswa, kelas-kelas, dan siswa menikmatinya di kelas sambil membaca. Konsepnya adalah pengembangan literasi juga. Jadi saya berpikir bahwa Canva ini Bu, kalau misalnya kita mau explore semuanya, ini luar biasa sekali ini. Apalagi kita ini guru ini tidak perlu lagi susah untuk mendesain kalau menggunakan aplikasi-aplikasi di luar ini. Saya kira lebih berat juga lebih berat aplikasinya. Kalau Canva ini selain satu untuk semua itu sudah ada semua di dalamnya yang kita cari, juga ringan. Ringan sekali kenapa? Karena tidak perlu diinstal di HP kita kalau kita tidak mau repot-repot. Karena ini bisa di browsing ya di internet. Tinggal klik Canva for Edu. Setelah itu kita masuk, apalagi kalau sudah punya akun ya tinggal dimainkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi saya sudah melempar pemetaan untuk Bapak Ibu yang sudah punya akun Pro atau Premium dan yang belum, ternyata masih ada yang belum. Kemarin itu di awal-awal saya sudah memasukkan Bapak Ibu, apakah sudah dicek emailnya untuk aktivasi akun Canva Pro, artinya bisa bergabung di kelas saya. Ada berapa kemarin yang sudah bergabung seperti Pak Farid ya, kayaknya sudah masuk di kelas saya, takdir kahar kelas ya di Canva. Itu Bapak Ibu bisa menikmati dua, bisa free, bisa juga pro.
begitu masuk di kelas saya berarti menikmati Pro. Sepanjang saya tidak keluarkan dari kelas saya, tetapi kalau saya keluarkan berarti kembali ke apa ya? Kembali ke free yang memang ada beberapa fitur di dalam Canva itu yang butuh harus dibeli baru bisa dibuka. Tapi kalau masuk di kelas saya, Canva kelas saya bisa menikmati lah menggunakan untuk kebaikan. Seperti itu untuk tugas-tugas Bapak Ibu. Nah, yang di sini ada beberapa Bapak Ibu ya. Ada Pak Eka, Ibu Sudaryati, Ibu Hairul, Pak Panggi, Ibu Ais. Tapi coba ada kemarin yang mengirimkan saya email di awal-awal itu, saya juga lupa sih. Tapi saya sebenarnya sudah mengajak, sudah mendaftarkan di akun kelas saya, kelas Canva saya. Mohon dicek apa namanya emailnya, karena ini saya daftar lewat email. Kalau pernah kemarin mendaftar sama saya, insya Allah pasti saya ada masukkan di kelas saya. Cara aktivasinya gampang, tinggal masuk di email Bapak Ibu yang sudah saya masukkan di kelas saya, diaktifasi di email Bapak Ibu, kemudian klik saja di situ tulisan warna biru, aktivasi, dan secara otomatis bergabung di kelas saya dan bisa menikmati semua fitur-fiturnya Canva, baik yang maupun yang berbayar maksud saya, dan itu gratis dipakai seperti itu. Ini pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu ada yang pernah, ada memang yang sebelumnya sudah membeli Canva untuk digunakan atau memang pernah ikut pelatihan sehingga mendapatkan akun premium? Ada ya? Tidak, Pak. Memanfaatkan yang pakai belajar ID itu, Pak. Oh, belajar ID ya. Oke. Kalau Pak Ibu Maisarok belum ya? Izin Pak, sudah dapat tapi memang belum mencoba mempraktekkan Pak. Jadi masih latihan dan masih agak apa namanya gagap juga sih Pak dengan itu. Jadi memang harus betul kata Bu Fatimah bahwa memang kita harus belajar, semakin jam terbang tinggi mungkin semakin mengupayakan ke arah bisa gitu loh Pak. Iya. Kalau Pak Eka gimana nih Pak Eka? Pernah mengirim ke saya email atau menulis di grup, membuat list, menulis di list, atau belum? Sudah Pak, ternyata sudah masuk email, ini sudah saya aktifkan, sudah masuk ke kelasnya Pak Takdir Kahar yang Canva. Oke, baik. Berarti silahkan dinikmati Pak. Terima kasih Pak. Membantu tugas-tugas Bapak nanti. Terus siapa lagi ini Pak Eka? Ibu Sudaryati mana ya? Ini belum. Kalau saya tidak salah kemarin sudah ya mengirim ke email ke saya dan saya daftarkan. Sudah Pak, maaf Pak. Sudah saya gunakan. Terima kasih sekali. Tadi lupa saya. Iya. Maaf ya Pak. Oke, silakan dimainkan Ibu. Kalau Ibu Hairul, gimana nih? Sudah Pak, ternyata saya juga dulu sudah pernah mendaftar. Jadi Pro dan sudah disetujui dan juga sudah masuk di kelasnya Bapak. Oke, entah siapa yang salah, saya juga tidak tahu. Saya yang kurang paham. Iya, kenapa saya merasakan begitu Ibu? Karena apa ya, untuk mempermudah Bapak Ibu teman-teman semuanya. Bahkan sekalipun mungkin Ibu Rahmawati, ya mungkin Ibu sudah mahir ya menggunakan aplikasi ini. Kalau pengalaman saya lebih banyak menggunakan Canva, Pak. Asik. Ya, itu sangat-sangat mempermudah saya. Saya itu lebih banyak menggunakan Canva itu di HP. Menurut saya itu lebih mudah ketimbang di laptop. Tapi kan beda-beda nggih, Pak. Kalau saya lebih editing dan lain sebagainya, Canva yang menggunakan HP. Kalau laptop saya jarang, Pak. Oke. Kalau begitu kita terbalik, saya lebih suka pakai komputer karena fiturnya terbuka semua, lebih mudah memainkannya. Tapi ternyata kemarin pas saya mau presentasi dinas itu, saya mencoba membuka pakai laptop, membuat PowerPoint juga ternyata lebih enak menggunakan laptop, Pak. Jadi iya. Saya akan saya biasakan menggunakan laptop mungkin, Pak, begitu. Iya, memang Bu, kalau misalnya menggunakan HP, banyak fitur yang tersembunyi. Betul. Tetapi kalau menggunakan komputer atau laptop, fiturnya cepat didapat dan terbuka semua, seperti itu.
Iya. Pak. Kemarin waktu saya di PP, selama lebih 1 tahun itu saya melakukan pendampingan ke 5 CGP saya di berbagai kecamatan di Kabupaten Sinja di sini. Saya itu setiap laporan saya itu saya mainkan di situ. Bahkan ketika saya membuka karya, membawakan materi pada hari itu, ya saya bermain-main di Canva untuk membuat presentasi itu lebih keren lah, seperti itu. Saya itu sebelum muncul itu Pak, sebelum muncul yang guru ID itu, saya masih berbayar dulu Pak. Sekarang saya pakai akun itu yang belajar ID, sekarang udah free. Dulu saya masih berbayar 1 bulan itu 75.000, tapi ketagihan Pak, karena memang memudahkan aplikasi itu sebenarnya. Betul. Ya, itu pengalaman saya Pak. Oke, mantap Ibu. Kalau Pak Mizan gimana nih? Pak Mizan tadi, halo Pak Mizan, Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak Ibu, yang pasti terkait dengan permintaan Ibu Retno tadi, apakah hanya sebatas infografis? Saya kira tidak. Ini semua teman-teman di sini insya Allah siap berbagi. Ibu Rahma juga siap berbagi. Tapi saya minta dulu Ibu Rahma, apa kira ya? Fitur apa yang mau disampaikan supaya teman-teman ini, Bapak Ibu yang lain bisa memahami satu sedikit saja dari apa yang Ibu pahami? Kalau dari saya banyak-banyak berlatih saja sih Pak, banyak dibuka, banyak membuat media-media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva, tapi tidak hanya sekedar hanya untuk tampilan sebatas PowerPoint, tapi memang kayak bikin kuis, bikin apa, soal-soal yang jawabannya itu kadang di luar dugaan siswa menggunakan aplikasi itu sangat-sangat dibutuhkan. Kemarin sudah saya uji cobakan di guru saya, diterapkan di kelas, itu memang anaknya antusiasnya luar biasa sekali, Pak. Jadi aplikasi Canva itu bukan hanya sekedar membuat tampilan PowerPoint, tapi bisa lebih dari itu, asal kita bisa sering-sering membuka, sering-sering latihan. Begitu, Pak. Oh, dibuat kuis juga ya, Bu? Iya, Pak. Jadi lebih kayak bagus lah, Pak, pokoknya. Next time kalau teman-teman CGP pengen belajar, nanti bisa langsung dengan saya atau guru saya yang lebih mahir seperti itu, Pak. Kita bisa saling sama-sama belajar nanti. Kalau di jadwal, Bu, saya kira teman-teman ini penasaran ini. Dipakai juga di ruang-ruang kelas kita. Saya juga penasaran. Saya SMA, tapi saya penasaran. Boleh, nanti next time ya, Pak. Saya juga nanti belum masuk kelasnya jenengan ini, Pak. Nanti saya coba masuk lewat laptop. Kemarin saya agak belum sempat untuk invite. Oke, sip. Insya Allah di jadwal nanti di ruang praktik baik ini, Bu. Insya Allah. Ya, Pak, insya Allah. Insya Allah. Iya, ini Pak Mizan ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, siapa tahu ada praktik baik yang mau disampaikan atau ada pertanyaan Pak Mizan? Ya, lagi cerita. Baik, Bapak Ibu, saya kira ini masih mau ditambahkan satu lagi fitur atau gimana penjelasannya? Bagaimana Pak Farid? Kelihatannya cukup loh Pak, sudah jam 2:30 ini, oke. Iya, baik Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke Ibu Ais, saya tambahkan dulu. Insya Allah kita program lagi ke depan ini, kita sepakati saja. Kalau misalnya disepakati hari ini, kira-kira ke depan apa lagi ya? Apakah masih kita di Canva atau kita lari ke video? Ini satu yang sederhana, misalnya ketika kita membuat video, kemarin itu di ruang eksplorasi, gimana itu ada video pendek itu, kalau itu misalnya didesain di Canva, ya saya yakin akan lebih keren lagi sebenarnya. Dan mungkin untuk tugas-tugas berikutnya silahkan dimanfaatkan Canva ini untuk membuat tugas kita lebih estetika, kelihatan kerennya di situ. Tapi yang pasti Bapak Ibu diingat selalu bahwa yang kita buat itu betul-betul sesuai dengan alur permintaan LMS. Ya, jangan kita keluar dari situ karena ada di situ penilaian-penilaian memang yang mengatakan bahwa
kalau memenuhi 4 syarat ini maka nilainya bisa full. Tapi kalau hanya memenuhi 3 berarti bisa saja 90 sekian. Apalagi kalau hanya memenuhi 2 dari 4 misalnya kriteria, berarti bisa saja nilainya akan turun lagi. Nah, saya ingin sebenarnya kenapa memperkenalkan ini Canva dan belajar dari teman-teman CGP ke CGP juga sebenarnya ilmunya ini untuk kita pakai ke depan untuk membuat laporan kita ini lebih istilahnya kita ini orang baru belajar tapi hasilnya luar biasa ditampilkan di laporan-laporan kita lah. Itu keinginan saya. Kenapa saya lakukan itu? Sekali lagi adalah target saya kalau dari awal kita sudah terbiasa, insya Allah untuk perjalanan ke depan di modul 1.2 dengan 3 submodul yang harus diselesaikan, kemudian modul 3 dan 3 juga submodul yang harus dieksekusi. Saya percaya laporan kita, tugas kita akan semakin bagus nanti ke depan. Kita semakin lincah dan akhirnya lahirlah Bapak Ibu bukan lagi CGP ke depannya. Kalau saya akan menjadi GP, C-nya kita lempar ke jauh-jauh dan yang tersisa adalah tinggal GP, guru penggerak. Ini bukan lagi calon, tapi itu prosesnya adalah dimulai dari laporan kita yang bagus, sesuai petunjuk soal, membuatnya begitu dan paling penting adalah sering-seringlah Bapak Ibu berkolaborasi, berdiskusi, misalnya minta petunjuk bagaimana penyelesaiannya, jangan bergerak sendirilah menyelesaikan tugas. Jangan bergerak sendiri, diskusi sama teman, minta petunjuk, kalau misalnya seperti ini bagaimana cara menerjemahkan, kalau begini bagaimana caranya supaya hasilnya bisa lebih maksimal nanti. Seperti Pak Farid di infografisnya, dia punya ide begini, masukkan gambar, akhirnya kan mengena beberapa bagian di situ semua dari permintaan soal dan gambar yang disampaikan. Terakhir di laporan kita itu nanti mohon disampaikan sesuai dengan apa yang kita kejadian apa atau peristiwa praktik baik apa yang sudah kita lakukan, itulah yang mau disampaikan, foto-fotonya di situ. Jangan kita terlalu banyak berasumsi dari pernyataan-pernyataan di luar narasi, tapi narasikan sesuai dengan apa yang misalnya Bapak Ibu dapatkan di ruang-ruang kelas atau di ekosistem sekolah kita secara keseluruhan. Apa sih yang sudah kita lakukan ke murid-murid kita, ke sekolah kita, teman sejawat kita. Kalau sesuai permintaan soal maunya begitu di LMS, maka itu yang harus kita tampilkan. Jelaskanlah secara detail, secara utuh supaya nanti hasilnya juga maksimal nanti di LMS itu. Kalau seperti itu semua, saya yakin target saya di kelas saya ada 8 di kelas saya ini adalah 8106 ini. Ya, target saya adalah semuanya lulus lah kalau saya. Tapi bantu juga diri kita masing-masing untuk saling berkolaborasi bertanya. Nyangki malu-malu bertanya. Nyangki malu-malu. Ini bahasa Sulawesi Selatan Miko bawa ini jangki malu-malu. Ayo Mi, kan begitu. Jangan malu-malu. Silakan berkolaborasi Bapak Ibu untuk hal ini. Bahkan kalau saya ke CGP waktu saya di pengajar praktik kemarin, saya itu welcome sama CGP saya. Apa keresahannya? Ayo kita kolaborasi. Bahkan sering saya buka ruang-ruang kelas seperti ini, berdiskusi bersama dan mencari solusinya seperti apa. Kenapa? Karena kalau semua bisa, semua kompetensinya bagus, saya juga merasa bahagia. Oh, ternyata saya tidak gagal karena memang prosesnya di awal kita betul-betul belajar bersama, mau memahami, dan akhirnya di akhir juga seperti itu. Sampai hasilnya adalah semua akan menjadi GP, Bapak Ibu semuanya, guru penggerak di angkatan 8 ini. Seperti itu. Kita sepakati untuk pertemuan berikutnya, Bapak Ibu. Apakah masih di Canva atau kita masuk ke video? Cara membuat izin, video. Bapak. Ya, silakan Bu Aris. Masuk untuk mungkin bila lebih mengena kalau sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu nanti menginginkan apa. Jadi dari kebutuhannya memang datang dari Bapak Ibu gitu. Supaya nanti pembelajarannya atau berbagi praktik baiknya itu lebih bermanfaat. Kemudian mungkin dari Pak Fasilitator, Pak Takdir, mungkin pada suatu saat ada, misalkan kita sudah mengumpulkan tugas, ada feedback, oh punya Bu ini bagus, gimana Bu ini, misalkan Bu Maisaroh, gimana kalau Bu Maisaroh bisa membagikan cara membuatnya seperti itu, supaya nanti semuanya juga bisa dan tahu gitu. Terima kasih. Baik, kecuali pada saat
proses penilaian, mungkin saya tidak akan melempar bahwa ini sudah sangat bagus, tidak akan dicontoh, karena itu proses rahasianya di situ. Tetapi proses sebelum penilaian itu saya selalu teriak-teriak, saling mengingatkan Bapak Ibu, ayo diselesaikan, silakan baca petunjuk soal, termasuk hari ini kita belajar memanfaatkan Canva, menggunakan Canva supaya arahnya ke situ lebih keren lagi. Tapi yang pasti ya, tetap ada umpan balik untuk hal-hal itu. Tapi pada saat proses penilaian, ketika ada yang bertanya misalnya bagaimana nih tugas saya sudah maksimal atau belum Pak? Ya saya tidak bisa menjawab itu sudah maksimal atau belum. Tapi yang pasti sepanjang masih ada ruang sebelum due date-nya itu selesai, deadline-nya ya, maka Bapak Ibu masih bisa mengubah, bisa diubah. Tapi kalau sudah selesai biasanya sudah terkunci. Dan kami juga setelah deadline itu saya sudah betul-betul nilainya juga sudah saya kunci. Seperti itu. Jadi ruangnya itu sebelum deadline, kalau misalnya dianggap belum maksimal, bisa ganti saya, tidak apa-apa. Saya belum melakukan penilaian. Toh kalau misalnya saya sudah nilai dan mau diganti, ada konfirmasi ke saya, maka saya siap meresign yang lama, menunggu yang baru sebelum deadline itu terjadi. Seperti itu. Pokoknya sebelum deadline, mainkan. Silakan diselesaikan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Izin Pak, terkait dengan untuk depan, untuk yang akan datang kami masih butuh Canva gitu loh Pak. Jadi proses awal bisa disampaikan kembali, jadi kami lebih akan maksimal dan kita tentunya sudah mulai berusaha karena tadi yang disampaikan Pak Farid pun kita nyoba di laptop kita masing-masing. Begitu Pak, terima kasih. Kalau begitu, ya saya sih sebenarnya masih butuh satu mungkin pertemuan masih Canva barangkali penguatan. Itu lebih mendalami ini, tapi narasumbernya siapa ya? Masih Pak Farid atau Ibu Ais atau ada yang lain? Ayo. Bu Rahma atau Bu Ais. Gimana nih? Supaya Pak Farid bisa lagi membuat flyernya. Atau Pak Farid. Ya, silakan didiskusikan Bapak Ibu ya, siapa selanjutnya, apakah masih Pak Farid? Kalau saya sih maaf Pak, mungkin biar lebih eksplor ini Pak Farid aja ya, karena kan ini nanti kalau di luar itu bisa dengan saya, tapi sementara ini konsen ke CGP dulu mawon. Ngeten apa Pak? Sesi selanjutnya tetap dengan Pak Farid. Begitu Ibu-ibu, setuju? Kalau saya boleh usul Bu, gimana monggo? Konsennya ke CGP, Bu Ais juga itu tadi bisa ruang bicaranya juga sedikit. Bu Ais juga luar biasa untuk itu. Betul. Mungkin bisa agak Bu Ais. Semuanya sebenarnya mampu Pak CGP ini Pak, tinggal nanti kita kasih kesempatan saja Pak. Oke. Artinya kita diberi ruang semua. Betul, Pak Leres, Betul. Mungkin sekarang Pak Farid, besoknya siapa gitu. Jadi semua dapat giliran Pak yang CGP ini Pak. Semua punya potensi insya Allah Pak. Asik. Betul Bu. Saya sepakat dengan Bu Rahma. Oke. Moderatornya nanti siapa ya? Ayo. Bu Retno bisa, Bu Fatimah bisa, Bu Mai bisa. Yang hari ini belum berkesempatan mungkin Pak. Oh iya. Kalau hari ini belum ada moderator, nanti Bu Ais yang mencari pasangan ya. Nanti disampaikan ke Pak Farid eksekusi flyernya. 5 menit selesai flyernya Pak Farid insya Allah. Waktunya kapan ya? Monggo Bapak Ibu disepakati kira-kira waktunya mau kapan? Karena ini ada due date tugas tanggal 30, mungkin setelah tanggal 30 gitu. Oke. Sip. Boleh. Atau nanti berikutnya bisa di grup didiskusikan. Kalau sudah ada kesepahaman bisa disampaikan. Iya. Oke, baik. Saya kira itu hari ini. Yang pasti yang hadir 13, ada yang keluar tadi Pak Panggi, ada kegiatan olahraga.
sama Pak Muhammad Ngafifi di atas kereta, juga keluar karena ada kegiatannya. Baik, saya kira ini sudah luar biasa Bapak Ibu, dan insya Allah kita rutinkan ini ke depan, karena sesungguhnya saya dengan Ibu Rahma itu sama Pak Misan itu sama-sama belajar, kita belajar bersama. Persoalan ada di PP, ada di fasilitator, saya kira bukan itu yang menjadi penting sebenarnya. Yang penting adalah kita guru, bersama guru, dan mau belajar bersama. Seperti itu. Ya. Demikian dari saya serahkan kepada Ibu Ais. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Takdir Kahar selaku inisiator kegiatan ini, Ibu Rahmawati selaku pengajar praktik yang telah mendampingi, dan narasumber hebat kita kali ini yaitu Bapak Farid Faresa. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan mendesain khususnya di Canva ini, kuncinya seperti yang Bu Rahma katakan bahwa sering-sering buka, sering-sering menggunakan, maka kita akan semakin tangannya semakin lemes gitu. Kalau kata orang itu semakin semakin ahli gitu. Nah, untuk menyesuaikan ada di situ warnanya, proporsinya, di situ kan kita butuh jam terbang seperti yang tadi Bu Retno katakan ya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memoderatori ruang berbagi kali ini terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.